Wow, ternyata ini rahasia bisa bikin sukses ekspor. Halo Getters! Nah, sebagai para eksportir sukses, tentunya nggak hanya sekedar mengirim produk ke luar negeri, namun juga harus melalui beberapa proses dokumen lainnya. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beberapa dokumen ekspor yang bisa kalian tonton. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih lanjut lagi mengenai dokumen SKA. Nah, udah tahu belum apa sih dokumen SKA itu? Langsung aja kita bahas. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe channel Getty Media karena cuma di sini kamu bisa dapat informasi seputar dunia ekspor. Nah, buat kamu juga yang ingin mengembangkan usaha dan bisnis kamu juga bisa tonton di konten Jagoan UKM dengan link di atas. Surat Keterangan Asal atau SKA. Nah, ini dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengesahkan asal-usul dan keaslian barang yang akan diekspor, serta memberikan informasi tentang negara asal barang, deskripsi barang, harga, dan informasi yang berkaitan dengan barang yang akan diekspor. Nah, SKA ini sangat penting bagi perdagangan internasional karena dapat membantu menjamin bahwa barang yang diekspor memenuhi standar nasional dan internasional, sekaligus mempermudah proses sertifikasi pabean dan pengelolaan logistik. SKA juga berguna untuk membantu pemerintah dalam mengatur dan memantau perdagangan internasional. Nah, SKA ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Surat Keterangan Asal SKA atau yang Certificates of Origin atau yang disingkat SKA COO. Yang kedua adalah ESKA, merupakan data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional. Nah, sistem elektronik SKA ini yang disebut SKA tadi adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA atau CEO yang secara elektronik saja. Nah, kira-kira manfaat SKA itu apa aja sih? Yang pertama, untuk mendapatkan fasilitas preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk ke suatu atau kelompok negara. Nah, yang kedua, sebagai dokumen atau tiket masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor. Yang ketiga, untuk menetapkan negara asal barang atau country of origin suatu barang ekspor. Nah, yang keempat, untuk memenuhi persyaratan pencairan letter of credit atau LC terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan LC. Dan yang kelima, bebas dari pelacak tuduhan dumping. Yang keenam, untuk keperluan data statistik. Nah, jenis SKA ini ada dua. Yang pertama ada SKA non-preferensi. Nah, jenis dokumen SKA yang non-preferensi ini berfungsi sebagai dokumen pengawasan atau dokumen penyerta asal barang yang diikutsertakan pada barang ekspor yang menyatakan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia untuk dapat memasuki wilayah negara tertentu tanpa mendapatkan fasilitas penurunan atau pembebasan bea masuk jaminan negara tujuan. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Yang tergolong dalam jenis SKA non-preferensi adalah Form B, From Coffee atau ICO, Form K, From Textile Product atau TP, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah SKA preferensi. Ini adalah jenis dokumen SKA dengan fasilitas preferensi yang diberikan oleh negara atau kelompok negara tertentu bagi produk yang memenuhi syarat berasal dari suatu negara dalam bentuk penurunan dan pembebasan tarif bea masuk. Nah, contoh dalam jenis SKA preferensi ini adalah From A, From D, From E, dan From AK, From IGPA, dan From Handicraft Product, dan From ICC. Ada dua bagian dalam pokok-pokok SKA, yaitu SKA Origin atau kriteria asal barang, wholly obtained atau produce atau WO. Nah, ini artinya di mana barang seluruhnya diperoleh dan diproduksi di satu negara anggota yang not wholly obtained atau produce. Yang kedua ada consignment criteria, nah atau kriteria pengiriman. Barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA ke Indonesia, atau barang impor yang dikirim melalui negara lain selain negara anggota yang menerbitkan SKA atau procedural provisions, atau ketentuan prosedural. Ada bentuk dan pengisian SKA, penerbitan, dan keabsahan. Nah, itu dia pembahasan singkat untuk dokumen SKA yang pertama. Stay tune ya, untuk video selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai bentuk SKA, bagaimana cara pengisiannya, dan bagaimana cara mengajukannya, dan masih banyak lagi.
Jangan lupa juga untuk menonton konten-konten program Jagain UKM yang di sana kamu akan belajar lebih banyak untuk pengembangan usaha serta mendapatkan informasi yang menarik lainnya. Untuk Getters yang mau informasi lebih tentang ekspor, langsung saja komen di bawah dan jangan lupa share video ini pada teman-teman eksporti kamu lainnya ya. Sampai jumpa di video ekspor selanjutnya and see you!